Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali mahasiswa pada mata kuliah pengukuran teknik dan instrumentasi ya. Untuk mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, jurusan Teknik Mesin semester 4 ya. Nah, pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas salah satu advance karakterisasi juga ya. Yang pada pertemuan ke-9 kemarin kita sudah membahas tentang SEM ya, Scanning Electron Microscope ya. Sekarang kita membahas XRD ya. XRD ini singkatannya dari X-ray diffraction. Nah, seperti apa sih X-ray diffraction itu ya? Mesinnya seperti ini ya, X-ray diffraction itu ya. XRD itu mesinnya seperti ini. Dan kita bisa melakukan pengujian XRD ini di beberapa kampus besar ya di Jawa Timur ada beberapa kampus besar yang melayani pengujian XRD ya. Dan untuk mahasiswa biayanya tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan yang scanning elektron mikroskop ya. XRD ini cenderung lebih murah. Baik, sekarang kita pahami dulu apa itu XRD ya. Jadi di dalam XRD itu ada dua part penting ya. Yang pertama ada X-ray tube ya, yang ini. Kemudian ada detektor X-ray ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ada dua part ya. Yang pertama ada X-ray tube-nya di sini, kemudian sampelnya ada di tengah sini, lalu ditembak X-ray dan diterima oleh detektor X-ray detektor yang ini. Kemudian data masuk ke komputer gitulah. Intinya ya sesimpel itu saja sebenarnya, tidak terlalu rumit sebenarnya. Nah, terus kemudian data apa yang kita dapatkan nanti setelah kita menguji XRD? Tentu saja kita akan menghasilkan yang namanya grafik kristal ya. Jadi material itu mempunyai sifat kristal. Terutama material-material logam ya. Logam itu pasti dia mempunyai sifat kristal. Ya. Jadi sangat penting bagi mahasiswa teknik mesin untuk mengetahui bagaimana cara mengambil data kristal ya dari suatu material logam. Karena mahasiswa teknik mesin itu biasanya berkaitan langsung dengan logam gitu ya. Lalu dari grafik itu nanti apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan yang pertama yaitu pada sumbu Y itu adalah intensitas ya. Kemudian pada sumbu X itu 2 theta ya. 2 theta ini sudut pengukuran ya. Biasanya ada sudut pendek, ada sudut panjang. Sudut pendek itu biasanya cuma sampai di 30 derajat. Kalau sudut panjang itu bisa sampai 90 derajat. Nah, intensitas ini adalah ketinggian dari peak ini ya. Semakin tinggi peaknya, maka dapat dideteksi bahwa itu adalah kristal. Ya, seperti ini. Ini ada beberapa peak ya. Kristal. Ini bisa berbentuk satu material atau bahkan dua atau lebih material ya dalam sekali pengujian itu. Oke, terus kenapa kita harus menguji kekristalan? Kekristalan itu berkaitan langsung dengan sifat material ya. Baik itu sifat mekanik maupun sifat termal ya. Dan bahkan juga sifat kimiawi. Kalau sifat mekanik ya, suatu benda yang semakin kristal ya, itu biasanya mempunyai kekerasan yang tinggi. Ya, tingkat kekerasan yang tinggi. Dan banyak informasi nanti yang akan kita dapatkan ketika kita mengetahui ini jenis kristal yang mana begitu. Karena suhu treatment ya, temperatur treatment ketika kita melakukan percobaan itu juga berpengaruh terhadap kristal yang terbentuk pada suatu material, sehingga kita dapat memperkirakan bahwa ketika pada suhu sekian nanti akan membentuk kristal sekian gitu. Jenis kristal tertentu pada suhu tertentu maka akan membentuk
jenis kristal tertentu begitu. Nah, sehingga kita dapat mengklasifikasikan bahwa sifatnya ini keras, sifatnya ini menengah, sifatnya ini cenderung lebih daktil begitu ya. Jadi ada dua jenis ya, ada dua kriteria dalam kristal material ya. Itu ada yang namanya kristalin ya. Material kristalin itu adalah material yang kristal. Jadi bentuk grafiknya nanti akan membentuk pik-pik semacam ini. Nah, ada lagi yang namanya amorphous. Amorphous itu nanti dia tidak akan membentuk pik. Dia akan melandai ini grafiknya karena bukan kristal dia. Nanti dapat dibedakan ketika melakukan pengujian. Nah, sifat listrik juga berpengaruh terhadap kristal tidaknya suatu material ya. Biasanya yang kristal itu mempunyai susunan yang rapat dan teratur sehingga ada awan elektron di sekitarnya. Nah, awan elektron ini yang membuat suatu material menjadi konduktor atau konduktif gitu ya. Lalu prinsip kerja si XRD ini bagaimana ya? Prinsip kerja si XRD ini adalah dia memancarkan gelombang inframerah ya, X-ray, di mana panjang gelombangnya yaitu hampir sama, setiap satu panjang gelombang itu hampir sama dengan jarak antar atom ya, sehingga dianggap mampu mendeteksi jenis atom apa, kemudian susunan kristalnya seperti apa, ukuran kristalnya seperti apa, begitu ya. Lalu dalam pengujiannya ini tidak lurus begitu ya, tidak kemudian lurus begitu, tapi dia cenderung membentuk miring seperti ini dan terpantul begitu. Nah, ini ada tujuannya, karena kalau dia lurus begini nanti yang terdeteksi ini atom-atom ini akan mengalami tabrakan sehingga rancu nanti ketika dilakukan deteksi. Atom ini kah, atom ini, atau atom ini yang dideteksi nanti akan menjadi rancu. Sehingga perlu dimiringkan. Ketika dimiringkan nanti akan tertembak di salah satu atom dan dipantulkan tidak melewati atau tidak sinar X tidak akan melewati atom yang lain sehingga di antara sela-selanya ini. Nah, seperti ini. Lihat. Jadi X-ray akan mengenai suatu atom kemudian dipantulkan ya dengan cara tidak mengenai atom yang lain. Kemudian akan dideteksi. Ya. Nah, nilai sudut ini adalah 2 theta. 2 theta. Nilai sudut 2 theta. Nilai sudut 2 theta ini yang kemudian nanti akan menjadi data di dalam grafik hasil XRD ya. Lalu ketika diambil garis seperti ini ya, seperti ini akan membentuk garis yang merah ini adalah setengah gamma per 2 ya. Gamma per 2, panjang gelombang dibagi 2, setengah dari panjang gelombang. Sedangkan yang ini adalah 1 kali panjang gelombang gitu ya. Sehingga dari sana nanti akan dipotong seperti ini ya, dalam bentuk segitiga siku-siku, diperoleh D. D itu adalah jarak antar atom ya. Sedangkan yang garis ini adalah setengah dari panjang gelombang. Sehingga dapat diperoleh persamaan di mana sin theta sama dengan 1 panjang gelombang per 2 D atau jarak antar atom. Sehingga nanti diperoleh hukum Braggs atau Braggs law. Nah, Braggs law ini fungsinya untuk apa? Braggs law ini fungsinya untuk mengidentifikasi jarak antar atom. Ya. Kalau jarak antar atomnya teridentifikasi, nanti jenis atomnya, jenis kristalnya apa, maka dapat diidentifikasi juga. Kemudian ukuran atomnya seperti apa nanti juga dapat diidentifikasi juga. Misalkan, nah ini sistem kristal pada logam ya ini. Ada yang namanya FCC, ada yang namanya BCC, ada HCP.
Yang FCC ini face center cubic ya. Face center cubic ini bentuknya seperti ini. Jadi satu unit sel ini diperoleh dari lattice space seperti ini. Ya, ini satu unit sel. Jika kita mengetahui jarak antar atom, maka kita jarak antar atom ini ya, maka kita dapat menspesifikasi bahwa satu unit sel ini berbentuk FCC misalnya, atau dalam satu unit sel ini berbentuk BCC atau HCP. Nah, kemudian pengaruhnya di apa? Pengaruhnya adalah di sifat mekanik juga berpengaruh, sifat listrik, sifat thermal juga berpengaruh. Sebagai contoh sifat mekanik saja ya. Untuk FCC, ya, phase center cubic itu cenderung lebih soft jika dibandingkan dengan yang BCC. FCC biasanya terjadi pada logam non-ferrit biasanya ya, sedangkan BCC itu biasanya logam ferrit. Nah, dari sifatnya saja sudah kelihatan ketika kita bisa menspesifikasi jenis kristal apa yang ada di dalam suatu material yang sudah sampean kerjakan begitu. Sehingga nanti sifat-sifatnya akan bisa diprediksi gitu. Jadi sangat penting sekali ya kita memahami tentang apa itu XRD. Saya kira cukup sekian, tidak usah terlalu panjang. Saya kira mudah dipahami. Nanti diskusi kita lanjutkan di grup WA ya, atau di komen ya. Sekian, saya kira cukup sekian ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.